Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lisa dalam mata pelajaran fikih. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa Ibu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar kita terhindar dari penyakit, virus, musibah, dengan cara tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun, tidak lupa menggunakan masker hendak berpergian, dan selalu menjaga jarak ketika berada di tempat yang ramai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja kepada materi kita. Sekarang kita akan membahas tentang puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah ya. Melanjutkan daripada materi minggu-minggu yang lalu yang sudah kita bahas tentang puasa wajib. Sekarang kita akan bahas puasa yang hukumnya sunnah. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian puasa sunnah. Nah, puasa sunnah artinya puasa sunnah artinya puasa yang dikerjakan selain puasa wajib, atau puasa yang dikerjakan selain pada bulan Ramadan, yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, puasa sunnah ini disebut juga dengan puasa nafilah. Nah, di sini ada 7 macam puasa sunnah yang akan kita bahas. Akan kita bahas satu persatu. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah puasa Ayyamul Bid. Nah, di dalam bahasa Arab, bid itu artinya putih. Nah, disebut Ayyamul Bid karena dilakukan ketika bulan purnama, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Komariah. Bulan Komariah itu adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah bulan Zulhijjah. Jadi ke-12 bulan itu disebut bulan Komariah. Nah, pada pertengahan bulannya, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah. Hukumnya adalah sunnah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis ini juga hukumnya sunnah. Nah, mengapa pada hari Senin dan hari Kamis kita itu disunahkan untuk berpuasa? Apa sih faedahnya? Apa sih pahalanya gitu kan? Nah, adapun faedah atau keutamaan daripada puasa Senin Kamis adalah karena pada hari Senin dan hari Kamis itu semua catatan amalan perbuatan manusia, apakah itu perbuatan yang baik ataupun catatan amal yang buruk, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari malaikat yang tukang mencatat amal itu. Kemudian mereka menyetorkan atau melaporkan catatan amalan manusia itu kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya pada hari itu kita disunahkan untuk melakukan puasa. Nah, karena artinya kan ketika kita berpuasa pada hari itu kan amalan kita dicatat kita sedang berpuasa begitu kan. Jadi kita itu ketika kita disetorkan catatannya, kita pun sedang dalam keadaan beribadah begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa Daud atau puasa Daud ya. Nah, puasa Daud ini adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, artinya sehari puasa, sehari berbuka begitu. Misalnya Senin kalian puasa, Selasa buka atau tidak puasa, Rabu puasa lagi, Kamis tidak, Jumat puasa lagi, Sabtu tidak, begitu seterusnya sepanjang waktu ya. Dan jadi di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan bahwa Allah itu sangat menyukai puasanya Nabi Daud dan sangat menyukai sholatnya Nabi Daud. Nah, jadi sudah sepantasnya lah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Daud tadi, karena Allah sangat menyenanginya begitu kan. Jadi puasa Nabi Daud itu tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa puasa selang-seling yang dilakukan antara sehari puasa sehari tidak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini maksudnya adalah puasa yang dilakukan pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Idul Fitri itu kan kita kerjakan atau kita rayakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, jadi kapan puasa Syawal itu dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 2, 3, 4 atau
setelah itu juga boleh. Apakah kita mulai dari tanggal 2-nya? Boleh. Yang tidak boleh itu dikerjakan pada tanggal 1-nya, itu tidak boleh. Tanggal 1 Syawal itu haram berpuasa ya. Makanya tidak boleh. Nah, setelah itu 2, 3 dan seterusnya sampai 30 Syawal itu silahkan berpuasa. Jadi yang mendapatkan puasa mendapatkan pahala puasa Syawal itu dari tanggal 2 dan sampai tanggal 30 itu selama 6 hari. Boleh kita lakukan berturut-turut selama 6 hari, atau juga boleh kita selang-seling, atau boleh juga kita lakukan Senin Kamis boleh. Yang penting puasa itu dilakukan pada bulan Syawal gitu. Nah, kemudian apa sih faedahnya atau manfaatnya atau pahalanya kita melakukan puasa pada bulan Syawal itu? Pahalanya adalah seperti kita berpuasa selama setahun. Padahal kita puasanya cuma 6 hari, tapi pahalanya sangat besar, yaitu seperti kita puasa selama 1 tahun, selama 365 hari. Nah, sangat besar pahalanya ya. Siapa sih yang tidak mau punya pahala puasa sebanyak itu gitu kan? Saya juga mau gitu kan. Kalian juga mau, maka marilah kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan puasa sunnah ini. Kalian bayangkan saja, puasa sunnah saja pahalanya segitu besar, apalagi puasa wajib seperti puasa Ramadan. Kalau kita kerjakan selama 1 bulan penuh, bulan Ramadannya tanpa bolong-bolong, pahalanya akan besar sekali, akan kita dapatkan kelak di akhirat. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini kita kerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah, sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sebaiknya puasa Arafah itu diawali dengan puasa Tarwiyah yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, mengapa disunahkan juga puasa pada tanggal 8 Zulhijjahnya atau pada hari Tarwiyahnya? Nah, supaya untuk membedakan antara umat Islam dan umat Yahudi. Kalau tidak salah seperti itu tadi ya. Karena umat Yahudi juga berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu kan, kalau tidak salah. Nah, kemudian puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini atau puasa Arafah ini dilakukan bagi umat Islam yang tidak melaksanakan haji. Nah, sedangkan bagi umat Islam yang melaksanakan haji tidak disunahkan untuk berpuasa. Jadi hanya disunahkan bagi mereka yang tidak melaksanakan haji. Nah, apa sih faedahnya atau pahalanya gitu kan? Nah, jadi pahala bagi orang yang melakukan puasa Arafah ini adalah puasa ini pahalanya bisa menghapus dosa-dosa selama tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Artinya 2 tahun berturut-turut puasa kita diampuni oleh Allah. 1 tahun dosa kita yang telah lalu dan 1 tahun dosa kita yang akan datang yang belum kita lakukan pun sudah diampuni oleh Allah apabila kita melakukan puasa Arafah ini. Nah, saking cintanya Allah dengan manusia itu, bahkan dosa yang belum kita lakukan pun sudah diampuni apabila kita melaksanakan puasa Arafah ini ya. Nah, kemudian yang ke-6 adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, puasa Tasu'a ini dilakukan pada tanggal 9 Muharram dan puasa Asyura ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram ya. Nah, jadi pada tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan untuk melakukan puasa Asyura. Kemudian yang terakhir adalah puasa bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban yang dilakukan pada tanggal, pokoknya pada bulan Sya'ban Rasulullah itu memperbanyak puasa. Jadi pernah itu Rasulullah melakukan puasa pada bulan Sya'ban itu selama 1 bulan. Nah, tapi boleh juga tidak 1 bulan atau beberapa hari begitu ya. Nah, jadi sebelum jatuh 1 Ramadan itu kan masih bulan Sya'ban. Nah, sebaiknya pada tanggal 30 Sya'ban itu kita tidak melakukan puasa. Mengapa? Karena dikhawatirkan pada hari itu kita bisa saja mendahului daripada puasa Ramadan begitu kan. Jadi pada tanggal 30 Sya'ban itu sebaiknya kita tidak berpuasa. Karena khawatirnya kita pada hari itu sudah tiba bulan Ramadan. Jadi kita kan niatnya puasa Sya'ban padahal sudah bulan Ramadan. Makanya kita sebaiknya tidak berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban. Tapi sebelumnya diperbolehkan. Maka malahan
dianjurkan atau disunahkan. Nah, Ibu rasa itu saja dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian dan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat melaksanakan puasa sunnah seperti yang kita bahas pada hari ini. Marilah bersama-sama kita untuk melaksanakannya sedikit demi sedikit, ya. Ibu akhiri dulu. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita pada hari ini dan kalian dapat mengambil manfaat dan pelajaran yang baik. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.